adminnya, TF-TF para pendukungnya, biar nama asli nggak ketahuan. Dan Tara, Tuhan tuh nggak pernah makan tidur, serius. Jadi, lu silahkan culas. Tapi zaman sekarang ini, Tuhan itu cepet banget nunjukin siapa yang culas, siapa yang busuk. Tanpa kita minta pun. Bener deh. Jadi yang culas-culas hati-hati banget. Tuhan tuh zaman sekarang tuh cepet banget nunjukin. Dulu, aku sampai diserang kan. Padahal konten aku kan nge-reaction ya. Nge-reaction yang viral-viral. Terus pada ngetek-ngetekin gak terima. Iya kak, jadi kan kemarin habis mudik. Jadi kayak breakout gitu loh kak. Ini sih bekasnya aja, ini bekasnya aja. Aku diserang. Katanya iniin anaknya. Padahal dari konten tersebut, aku nggak ada ngata-ngatain atau apa. Diserangnya aku bilang pansos lah, apalah. Masih ku simpan, ku SS. Ada kok di konten aku itu kak. Halo, it's me. Kembali lagi ini, aku lagi makan. Makasih. Makan guys. Diserangnya aku. Sekarang, bukan, itu bukan anaknya. Nikita Mirzani aja diakuin keluarganya. Makan semua. Terima kasih sudah menemani aku masak. Spill lah. Spill kak, kakaknya foto dia lahiran, spill. Kalau itu anaknya. Kampung aja itu. Ya yang kerja lah kak. Kan katanya dia juga owner skincare. Nah, konten buat naikin skincare-nya lewatnya kayak gitu. Halo Bandung, halo Kalimantan. Malah kak Nepos. Kayak Nepos dan adik-adiknya. Katanya pengusaha. Tapi sibuk berkomal. Sama kan? Nikita Mirzani aja. Kalau waktu itu adiknya Nikita Mirzani bilang bukan keluarga aku, mungkin dia akan terus mengakui keluarganya Nikita Mirzani. Dia bilang, ya aku hanya sekampung gitu kan ujung-ujungnya. Nggak apa-apa loh kak, biar lost doll.
Padahal ingat nggak dulu dia nggak terima digiring Vista Putri, dia nantangin Vista Putri begitu gagahnya kan, begitu gagahnya dia nantangin Vista. Terus waktu itu katanya si Dugong, wanita Dugong itu dia kan katanya ngata-ngatain dia juga. Terus akhirnya dilaporin kan gitu, dengan gagahnya dia mau ngelaporin orang itu kan gitu kan, si pengacerong itu mau dilaporin waktu itu. Masa di spill dikit aja waktu itu langsung kena mental. Sekarang kan ngakunya kena mental bolak-balik psikiater, terus sampai masuk rumah sakit, terus akunnya dihack. Masa dia hanya karena ke-spill kayak gitu sekarang dia mentalnya kena? Padahal kemarin-kemarin padahal kemarin-kemarin dia sasi paling berpower kan. Terus belum lagi si Tuyul belain dia banget. Ya makan duitnya kali. Mungkin ya. Iya. Keliling. Nge-WA-in orang. Bilangnya nggak mau cari pembelaan. Tapi dari kata-katanya mencari pembelaan. Jahat gak sih? Niki itu di dalam. Lu muncul menjadi si paling Niki. Jahat sih menurut aku. Itu jahat banget. Sumpah. Niki tuh ada anak loh. Anak 3. Sekarang pemasukan Niki dari mana sih? Mungkin ada bisnis beberapa. Niki anak 3. Sekarang dia di dalam. Dia gak bisa endorse. Bisa ini. Nah, mungkin ada pemasukan dari lain. Tapi anaknya butuh sekolah. Di dalam pun pasti dia butuh biaya. Balikin sih. Secara tidak langsung mereka mendukung kelakuan Nepos. Kan katanya udah bermaaf-maafan sama Nepos. Tapi tidak mengakui. Penjara penuh sayang. Prihatin kak aku loh sama nggak kebayang hancurnya. Makanya itu kak, makanya juga di si hidung Petruk kata admin. Selesai. Alhamdulillah kenyang say. Kalau kata admin si hidung Petruk. Makan sama apa? Makan sama bergosip. Makan sama bercerita halu-halu.
Sabar. Iya makanya Kak Cange, manusia bisa sejahat itu ya. Pernah nggak lo makan nasi minyak kelapa sama garam? Ih pernah, tahu dulu aku pernah disuapin nenek aku. Nenek aku kayak gitu, kayak nyuapin gitu loh. Diambilin nasi bekas minyak bekas gorengan ikan, terus tambah garam. Kalau sekarang nggak tahu ya rasanya. Kalau dulu tuh nenek aku sering suka beberapa kali nyuapin aku lah pakai itu pernah. Iya. Iya, udah lihat kan? Nggak apa-apa loh, Bert. Nggak apa-apa. Biarin aja. Tuhan tuh nggak makan tidur. Nggak lama kok. Sampai di mana sih? Kakak orang apa? Aku orang apa? Enggak kak, itu aslinya aja. Sekarang lantam. Kan dia dulu si paling ngelantam Nepos. Si paling ngelantam Kak Sil. Si paling ngelantam DRG. Memang aslinya kayak gitu kan, memang ngelantam aja. Itu aslinya aja kak. Gak apa-apa itu mah. Tapi lebih tantrum karena dia nggak terima. Karena nggak terima kita mengetahui kebusukan dia. Padahal kan dia aja yang nge-spill diri dia sendiri. Nah, ini kan kita ngomongin ini. Balik ke kalian-kalian lagi nih. Balik ke kalian lagi nih. Mau tetap menonton kebodohan atau tidak memperdulikan unfollow atau block, itu balik ke kalian. Itu balik ke kalian lagi. Karena pada dasarnya kita di sini mendukung Nikita Mirzani. Gitu, aku belanja lah Kak Cange. Biar ada pemasukan dari fans Nikita Mirzani. Belanja Kak Cange. Aduh, aku tuh lagi terjengkot-jengkot. Alhamdulillah sudah kenyang ya. Udah makan belum? Kalau udah kak, udah. Udah. Masih ada kayak isinya? Oh masih. Mari kita sekarang tidur yuk. Berbicara di dapur lah ya. Sambil nyandar, sambil merokok. Nah, kalian masuk WC. Masak lagi loh. Oh. Enggak kak, mau merokok. Kita udah kenyang gak sih?
Ini sisaan buat kita. Diam. Dan kalian di WC ya. Kirain. Siang Kak Bulan, siang. Aku belum upload yang diucapin Daehun. Belum upload, nanti aku mau upload. Kan? Awak yang lelah liatnya kalau lagi. Udahlah Kak Yang penting kita udah kenyang dengan gosipnya Loli. Iya loh Mak. Happy birthday kata dia. Iya Kak Desti. Bagus ya tempatnya tadi loh. Oh bagus tempat tadi. Oh janganlah. Kenapa di sini? Di sini nggak bagus ya? Kayaknya di sini lebih terang gitu loh Kak. Loli vape-nya nge-vape. Aku nggak nge-vape doang. Belum ketemu Mamski lagi. Nanti kayaknya tanggal 20 deh, insya Allah. Kalau jadi. Belum. Gila. Sebenarnya, apa ya? Sebenarnya tuh rada kaget aja. Cuman aku mikirnya ya mungkin aslinya ya seperti ini aja. Karena kenapa aku bilangnya gitu? Sebelum dia menjadi si nepos-nepos. Karena sebelumnya kan dia ngelantam banget sih ibu-ibu pengacerong itu. Ah Kak, nggak perlu pasang pagar pengaman Kak, nggak perlu. Kita hidup tuh yang penting punya prinsip. Nah, apa namanya, dia kan terus abis ngelantam kan sampai body shaming gitu kan, sampai body shaming. Nggak lama dia minta maaf. Dia bilang kan hak aku mau bermaafan sama siapa gitu loh. Iya namanya orang bermaaf-maafan, berdamai-damai itu kan bagus. Itu hak berpribadi masing-masing. Itu terserah. Cuman dari situ dia yang jelekin, dia yang ngerasa jadi korban. Iya. Terus gini loh, lu kalau mau minta maaf sama orang, kan lu nggak perlu menjelekkan orang lain. Kan? Ih kok mules ya? Kan? Lu kalau mau minta maaf sama orang lain, kan lu nggak perlu ngejelekin Mambel, istilahnya kan gitu kasarannya. Ya lu tinggal minta maaf, ya udah minta maaf aja. Akui kesalahan lu tanpa harus melempar tai ke orang lain. Ya, apapun alasannya. Lu kalau mau minta maaf, tinggal minta maaf, saya sorry atas apa yang sudah lu lakukan kepada orang yang lu ngerasa bersalah. Hai, Mas Yudit. Halo Kak Maya. Iya kan? Ini kan enggak. Lu mencari orang, justru lu meminta maaf untuk agar lu ada backingan, agar lu bisa ngejatuhin orang yang lu katanya kecewa. Itu loh. Lu kan kecewa nih, siang Kak Mun. Lu kan kecewa nih, misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu kan kecewa nih. Katanya gitu. Kalau aku tuh kayak kita kan bersalah sama orang, ya udah minta maaf aja. Minta maaf karena
gue sudah melakukan kesalahan, misalnya kayaknya ngata-ngatain si orang ini, misalnya. Ya udah minta maaf aja, tanpa harus mengadu domba, tanpa harus menjelekkan orang lain. Iya nggak sih? Harusnya gitu. Kalau ternyata pada akhirnya dia menjadi si paling fitri, ya aku akhirnya nggak kaget, udah nggak kaget. Oh berarti misalnya akhirnya berarti orang ini hanya bisa melantam ketika ada yang sudah ngebelain dia. Masa segitu doang? Naik sana sini untuk menjatuhkan orang. Katanya aku nggak level Kak Valeri, nggak level sama dia. Balik lagi gue. Cerita apa? Nggak cerita apa-apa loh, Kak. Ala-ala aja ini berdongeng. Terus gue, nih di Loli terbaik deh. Gue, nih ya gue ya, Loli Kaliwa, kan yang bukan siapa-siapa, yang katanya bukan artis juga, ya kan aku juga nggak ngeklaim diri aku artis. Emang aku bilang aku artis loh. Emang aku kayak misalnya Egoy yang ngaku-ngaku mirip Vidi, kan enggak. Aku tidak ngaku-ngaku diri aku artis, aku juga tidak bilang aku main film atau apa, tapi nyatanya memang ada di YouTube trailer di film ini. Aku tapi kan tidak pernah nggak aku bilang ke kalian-kalian ini yang nonton-nonton aku, guys, aku artis loh. Pernah nggak? Kan aku tidak ngeklaim diri aku. Buta mata aku ini. Ya udah sih Kak, tutup aja tiduran sambil dengerin aku ngoceh. Kan aku nggak pernah ngeklaim diri aku. That's why aku nggak ngerasa kayak ya udah sih, memang bukan aku juga gitu loh. Pernah artis film diam. Terima kasih Kak Maya, berkah lancar rezekinya. Kan aku nggak ngeklaim kok diri aku artis atau apa. Kau aja yang bilang. Aku cuma ngeklaim diri aku kalau aku adalah pendukung Nikita Mirzani. Aku berteman sama Mamski Emma Waroka. Itu yang aku klaim. Karena itu nyatanya seperti itu. Dan aku juga tidak menyukai orang-orang yang mati-matian menjatuhkan Nikita Mirzani. Itu yang aku klaim. Kalau soal aku nggak main film nggak apa, ya udah sih, memang nyatanya kayak gitu. Kalau menurut lu kayak gitu ya udah. Kalau ternyata lu bilang gue sok ngartis, ya itu kan pandangan lu. Kalau konten kreator, iya, gue bikin konten. Klaim mic-nya pernah hilang, nggak bisa nyanyi lagi. Embur. Terima kasih kakak. Kalau gue konten kreator, gue bikin konten. Nah, ketika gue bikin konten, nge-reaction orang-orang yang mendukung seseorang yang telah menjatuhkan idola gue, kok lu nggak terima? Katanya konten itu buat dia. Terima kasih Kak, berkah lancar rezekinya. Kan kenapa lu yang nggak terima, kenapa lu yang panas, kenapa lu bilang gue itu kontennya buat lu? Dia nggak tahu Loli Buda Enbur para penonton kan, bapak iya, dia nggak terima sama konten. Dia siapa? Dia bukan siapa-siapa kan, gitu kan kata dia kan. Dia bukan siapa-siapa, artis bukan, ngekor aja. Ngekor siapa? Ngekor siapa? Mamski Emma Waroka. Ya wajar, karena di pengadilan itu yang aku paling deketnya sama Mamski Emma Waroka.
Kalian bisa tanyain sama Mamski. Kita janjian bukan karena ngekor. Kan enggak. Dia bilang aku ngekor artis sana sini sana sini. Ya, gimana sih? Nggak valid. Katanya si paling punya bukti. Nggak makan, Kak. Udah makan, Kak. Iya, karena kita janjian, bukan karena ngekor, karena apa. Itu kan pandangan dia aja. Pandangan negatif dia aja. Makanya jadi orang nggak usah terlalu negatif. Iya, aku sih bangga. Mau beliin kaca setruk. Aku sih bangga. Siapa sih yang nggak tahu, nggak kenal sama Mamski Emma Waroka? Walaupun katanya artis yang tidak terkenal. Lu lihatlah. Ngekor, bukan. Ya emang aku hello. Emang aku ngeklaim diri aku artis? Enggak kan? Aku cuman suka aku buat konten. Kalau ternyata ada yang beli produk aku affiliate loh. Aku jualan affiliate, bukan jualan di mana mungkin nggak semua orang ya, tapi ada orang yang beli tapi barangnya tidak dikirim. Gitu. Nggak ngangka orang yang aku ngaku keluar. Seneng rasanya sesama kaum Sodom masuk neraka bareng. Apa sih Alessa cantik? Ngaku-ngaku saudara ternyata nih embur. Katanya dia cucunya sana. Iyalah, si paling cucu. Dulu kalem, sekarang merepet terus ya Loli. Loli kan? Enggak, Kak. Dulu itu aku kan karena mau dengernya soal Niki aja, Kak. Makanya ketika orang berantem sana sini, kayak misalnya Mambel berantem sama Kasil misalnya ya, aku nggak ikut-ikutan karena aku nggak mau denger itu. Tapi ketika bahas Niki, aku pasti ngomong kan, aku bersuara kan. Karena yang mau aku denger itu cuma soal Nikita Mirzani. Itu aja. Iya, makanya aku diem. Tapi ketika orang berantem soal ini, misalnya soal Bagan, soal ini, aku nggak mau ikut-ikutan. Udah selesai masakannya. Kan? Misalnya orang tahu-tahu ternyata Gude, misalnya. Gude ngomongin, bilang Niki pernah minjem duit dia 750. Baru aku serang kan, baru aku nggak suka. Aku cukup tahu aku nggak suka nih sama orang ini nggak bener gitu loh. Kan gitu. Tahu kenapa dia tersinggung? Karena Loli pernah deket sama dia loh. Lah, aku aja mati-matian waktu itu sampai dibully-bully karena apa? Karena mengawal kasus Nikita Mirzani. Ketika aku tahu nih, banyak orang yang ingin Nikita Mirzani jatuh. Wajar nggak kalau aku ya udah berarti lu bukan teman gue lagi gitu loh. Karena kan lu udah mendukung si paling orang yang menjatuhkan Nikita Mirzani. Buat apa 2 tahun, hampir setahun aku eh hampir setiap minggu selama hampir setahun aku ke pengadilan. Buat apa? Kalau aku tiba-tiba harus, oh kakakku nepos. Buat apa, guys? Buat apa?
Berarti selama ini usahaku yang setiap minggu nggak ngarepin apa-apa ya, kalau ternyata memang ada yang nge-give kayak gitu ya, waktu itu ada yang nge-give, itu alhamdulillah, itu menurutku support karena kita sama-sama ngedukung gitu. Kan zaman-zaman itu kan juga aku banyak juga dibully kita. Gini deh, kita ya, zaman-zaman itu tuh kita itu yang kita lawan itu bukan cuman musuhnya Amini kita loh. Waktu itu ya. Ya, waktu itu kita bukan cuman dibully sama musuh-musuhnya Nikita. Misalnya kayak Lucinta Luna deh. Harus dimaki-maki depan orang banyak waktu itu sama gerombolan Pendong. Nggak cuman itu aja. Belum lagi kita ngelawan buzzer kan. Yang typing-typing, maki-maki ini itu kan, kita lawannya kita banyak. Jadi apa ya? Hampir setahun tuh kita tuh ngabisin tenaga, nggak ngabisin sih, kita ngeluarin tenaga untuk mengawal kasus Nikita. Dan ketika tiba-tiba lo menjadi si paling nepos, ya berarti mungkin entah itu memang aslinya elu atau apa. Dan menurut gue wajar ketika gue bikin konten yang bilang, oh tiba-tiba si paling nepos, berkomal-komal. Yang berkomal-komal kan nggak cuma 1, 2, 3. Aku juga nggak bilang ini itu, padahal sekarang kan banyak si paling Fitri. Iya kan? Aku kan gini loh. Gue lagi kan. Dari zaman-zaman dulu aja kayak Nepos, kayak Paus Terdampar itu, Miss Gosong kan gue kontenin. Kenapa gue kontenin? Ya karena mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan Amini Kita Mirzani. Dan ketika aku jadi bikin konten soal yang si paling nepos, berkomal-komal, kok jadi pada nggak terima? Orang-orang itu nggak berprinsip, Bang. Gila, udah sini nggak bisa berubah. Kok jadi nggak terima gitu loh? Ketika dikontenin, dia apa nggak terima? Tapi mau ngatain orang, nge-reaction orang mau. Iya, Kak, banyak yang terkuak, Kak. Banyak terkuak. Banyak ditunjukin Tuhan aslinya. Malah sekarang jelas, iya. Kan, terima kasih Kak, berkelancar rezekinya. Kenapa nggak terima? Berarti kan lu adalah bagian dari orang-orang ini. Bagian dari orang-orang yang gue reaction. Bagian dari orang-orang yang menjatuhkan Nikita Mirzani. Sekarang bilangnya gini, aku tetap mendukung Kak Niki gitu kan. Kak Nikita Mirzani dengan caraku. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi si paling nepos. Sedangkan nepos itu adalah salah satu orang yang mati-matian menjatuhkan Nikita Mirzani. Terus bilangnya dibully. Nyalahkan lagi orang-orang ini, kalian yang typing. Kan wajar kalian misalnya berkata-kata yang gak enak ke dia. Wajar, karena kelakuan dia sendiri kan. Sedangkan kalian ini kan juga hadir karena ngedukung Nikita Mirzani. Kok lu malah nyalahin orang ngerasa dibully? Sama aja berarti dia sama. Jika ku ingatlah ayah bunda piara akan aku. Sama aja berarti sekarang ngerasa
terzolimi, ngerasa menjadi apa? Korban karena dituduh menipu seorang Nikita Mirzani. Kan? Karena merasa di-spill, sekarang ngedown ke psikiater, bolak-balik rumah sakit. Dituduh. Adminnya Nikita Mirzani, admin loh, nge-spill kok namanya, dan nama itu diakui oleh dia, namanya dia. Nggak lama, ditarik pesannya. Bilangnya tidak bermaaf-maafan sama Nepos. Ingat kakak dihujat waktu naik rumah. Be yourself ya kak. Iya kak. Karena aku be yourself ini, be myself ini, ya udah aku gini-gini aja kak. Dikatain orang makan aja susah aja, aku terima-terima aja kok. Dikatain cowok gemoy, aku ya gini-gini aja. Ya karena ya udah gitu loh, be myself. Apa sih Yohana, sayangku, cintaku mengke. Embur. Dan ya emak Iteng. Dan nama itu yang di-spill diakui oleh dia. Aku punya bukti dia mengakui itu namanya dia. Dan si Boncel masih membela-bela dia, bukan siapa, bukan dia. Kata dia kan gitu, bukan dia. Tuh, udah di-spill sama admin. Dan dia mengakui itu namanya dia. Hembur mungkin kan, siapa tahu. Doktif. Kan? Sekarang si paling nepos. Di